Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sayyidi wa maulai wa walidi hadratil mukarram Kiai Haji Basori Alwi atalallahu baqa'ah zukhran lana walil ummah, ashabal fadilah, hadratil mustasyarin, hadratil ru'asai syuriyah, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, yang saya hormati Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang kebetulan menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur. Jadi yang asli itu Ketua PBNU, adapun Wakil Gubernur sampingan, dan insya Allah akan menjadi Gubernur tahun 2018 sampai 2028. Rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama baik tingkat wilayah maupun cabang, kabupaten, kota, kota Batu, Bapak Bupati Malang, Bapak Haji Rendra Krisna, insya Allah jadi lagi, dan seluruh jajaran forum koordinasi pemerintah Kabupaten Malang, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kepala Kantor Kemenag, para anggota DPRD yang saya hormati, badan otonom yang hadir, lembaga lajnah, sadati wa sayyidati ayyuhal hudur. Alhamdulillah, malam hari ini saya silatul arham dengan warga Nahdliyin Kabupaten Malang. Dengan penuh bahagia, bersyukur, saya bangga, saya terharu dan bersyukur kepada Allah, NU Kabupaten Malang masih solid, masih kuat, dan insya Allah tambah jaya. Kalau NU Kabupaten Malang kuat, berarti NU Jawa Timur kuat. Kalau NU Jawa Timur kuat, berarti NU secara nasional kuat. Itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena memasuki era yang namanya era liberalisasi, tantangannya sangat berat. Liberalisasi informasi dengan teknologi yang sangat canggih, maka kita semua siapa saja bisa mengakses informasi dari seluruh dunia. Kemajuan teknologi informasi baru kali ini dicapai oleh umat manusia semenjak Nabi Adam. Baru kali ini teknologi informasi sangat luar biasa, sehingga anak-anak kita, generasi yang muda-muda ini sangat mudah mendapatkan berita, informasi, i'lamat dari seluruh dunia. Ini ada baiknya, karena informasi itu ada informasi tentang ilmu, tentang kemajuan-kemajuan agama, informasi tentang kemajuan ekonomi, tentang olahraga, tentang budaya, tentang politik. Tapi juga ada negatifnya, besar bahayanya, besar
salbiyahnya. Pertama, kalau dulu ketika NU baru berdiri, zaman Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Wahabi jauh di Jazirah Arabia, Wahabi di Riyadh dulu. Kemudian Mbah Hasyim membentuk Komite Hijaz, berangkatlah Hadratus Syekh Al-Ma'furlah Mbah Kiai Wahab, Haji Hasan Gipo, Kiai Haji Zainul Arifin menghadap Raja Abdul Aziz agar tolong mengharapkan dengan atas nama umat Islam negeri Jawi makom Hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, makom Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar jangan dibongkar. Alhamdulillah permohonan itu dikabulkan oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Sampai sekarang makom Hadratir Rasul, makom Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar masih selamat utuh di Masjidil Haram An-Nabawi. Itu jasa dari Komite Hijaz yang dibentuk oleh Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dulu Wahabinya di Saudi, sekarang Wahabinya di Malang. Wahabinya di mana sekarang? Di Malang. Ada yang namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, Arab gendeng itu, ngajak pemuda-pemuda ikut bergabung dengan ISIS. Itu Arab Pasuruan tinggal di Malang. At-Tamimi sekarang sudah ada di Suriah dengan keluarganya, menjanjikan gaji yang menarik. Barang siapa ikut masuk ISIS, paling kecil gajinya 20 juta, ada yang besar sampai 200 juta, sehingga anak-anak atau pemuda-pemuda Indonesia berjumlah sekarang mencapai jumlahnya 814 yang sudah bergabung ke ISIS, berada di Suriah. Itu atas ajakan Arab Malang namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi. Tidak heran, jangan heran, yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Pendiri madhab Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Arab Malang yang ngejak orang bergabung dengan ISIS, Salim bin Mubarak At-Tamimi. Jadi betapa tantangan kita besar sekali. Ekstrim kanan yang memprovokasi kita semua agar bergabung dengan ISIS, melakukan revolusi khilafah, tidak menganggap pemerintah negara yang ada ini sah, semuanya batal kecuali kalau kita mendirikan khilafah Islamiyah. Itu namanya ISIS atau Daesh, Daulah Iraq wa Syria al-Islamiyah, Daesh namanya. Hadirin saya hormati, kalau dari umat Islam Saudi yang bergabung dengan ISIS 3.000, umat Islam Prancis 1.500, 135 perempuan, umat Islam Inggris 400, Afghanistan dan semua negara-negara Islam banyak pemudanya tertarik bergabung dengan ISIS. Pimpinan Ibrahim bin Awad bin Ibrahim Al-Badri yang ngakunya namanya Abu Bakar Al-Baghdadi. Mudah-mudahan dan saya yakin warga NU tidak satupun yang tertarik bergabung dengan ISIS. Jadi tantangan kita berat. Wahabinya di Malang, tidak di Arab, di Malang Wahabinya, yang selalu kesana kemari sengaja untuk membuat onar, membuat kacau di tengah-tengah masyarakat yang sudah mapan, yang sudah berakidah Islam ahli sunnah wal jamaah. Pasti
pasti perbuatan itu di belakangnya ada yang merentah, ada yang nyuruh. Pasti di belakangnya negara-negara besar luar negeri yang tidak ingin Islam di Indonesia tenang. Yang mereka inginkan Islam Indonesia seperti Irak, seperti Afghanistan, seperti Suriah, seperti Somal, seperti Libya yang sudah puluhan tahun di Afghanistan perang saudara, korbannya ratusan ribu. Islam semua orang Afghanistan, tapi perang saudara sudah puluhan tahun. Begitu pula di Somali, 100% penduduknya Muslim semua. Sitok ae wong Kristen ora ono nang Somali itu. Madhabnya Maliki, torekotnya Syadziliyah. Tapi perang saudara sudah puluhan tahun. Yang mati nyawa orang Islam akibat konflik perang saudara sudah ratusan ribu di Afghanistan dan di Somal. Di Irak sudah korban yang mati sudah 850 ribu. Orang Islam semua, orang Irak semua. Setelah dieksekusinya Saddam Hussein tahun 2006 sampai sekarang 2015, 850 ribu nyawa umat Islam Irak hilang. Di Suriah sudah 400 tahun, sudah 4 tahun konflik, yang mati sudah 200 ribu lebih. Semua Islam, semua Arab. Libya, semenjak lengsernya terbunuhnya Presiden Muammar Gaddafi, antara kota Benghazi yang di sebelah timur dengan kota Tripoli yang di sebelah barat, perang yang mati sudah puluhan ribu. Apa yang bisa kita harapkan dari umat Islam yang perang terus itu? Apa yang kemajuan apa? Peradaban apa? Kemajuan hasil yang dicapai oleh umat yang perang terus, apa yang diharapkan? Sama sekali tidak ada. Jangan harap Islam maju dari Irak, jangan harap Islam maju dari Suriah, jangan harap Islam maju dari Libya, jangan harap Islam maju dari Afghanistan, dari Somal. Mari kita bangun Islam Indonesia, Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, Islam yang membawa rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia. Mari kita jaga kekuatan Islam Ahli Sunnah. Ini yang bisa kita harapkan, kemajuan-kemajuan peradaban, karya-karya, kreativitas-kreativitas umat yang hidup dengan aman, tentram, dan damai. Lah orang kalau perang terus, kiainya mau ceramah, di tengah jalan ada bom, balik meneh ibu. Masyarakat mau kumpul di alun-alun seperti ini, kok ada bom, bubar. Yang lagi bikin disertasi S3 baru nulis 2 baris, dengar ada bom, tutup, sudah nggak jadi nulis. Maka tidak ada yang bisa kita harapkan kemajuan-kemajuan Islam dari negara Arab Timur Tengah. Yang bisa kita harapkan kemajuan Islam adalah dari Islam Nusantara, khususnya Islam Indonesia, khususnya Islam Nahdlatul. Memang sejak dulu lahirnya Ahli Sunnah wal Jamaah untuk menyelamatkan umat Islam. Kalau kita ingin sedikit ke belakang sejarahnya, ketika umat Islam terpecah belah oleh partai politik di pertengahan abad pertama Hijriah, muncul partai-partai Islam, Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Jahamiyah, Mu'tazilah. Umat Islam disibukkan oleh hiruk pikuk politik.
muncullah seorang ulama besar, Sayyidut Tabi'in, Imam Hasan Basri, yang lahir tahun 21 di Madinah, wafat tahun 110 di Basrah. Beliau mengajak teman-temannya para ulama, para tabi'in agar membangun kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan, membangun peradaban, membangun akhlakul karimah, gerakan-gerakan ilmu pengetahuan, gerakan-gerakan budaya, teknologi, temuan-temuan, ijtihadat dipelopori oleh Imam Hasan Basri, diikuti oleh para ulama, Imam Sufyan Tsauri, Imam Sa'id bin Zubair, Sufyan bin Uyainah, Sa'id bin Musayyab, Laits bin Sa'ad, dan lain-lainnya. Ulama-ulama itulah yang berjasa besar membangun cara berpikir Islam yang maju, menghasilkan beberapa karya-karya kreativitas ilmu pengetahuan, jauh dari politik. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama, kalau kita ingin betul-betul menyelamatkan Nahdlatul Ulama, jauhkan NU dari kepentingan politik. Warganya harus berpolitik, warganya. Gus Saipul harus menjadi gubernur dan lain-lain. Bupati harus NU, kepala-kepala kantor dinas harus NU. Tapi Nahdlatul Ulamanya tidak boleh dijadikan kendaraan kepentingan kedudukan politik. Tidak boleh. Kalau kita ingin menyelamatkan umat Islam di Indonesia ini. Oleh karena itu, gerakan Imam Hasan Basri dan teman-temannya sangat besar jasanya menyelamatkan umat Islam. Akan tapi waktu itu belum muncul sekali para ulama yang kreatif, belum muncul. Setelah generasi kedua, tabi'in, baru banyak ulama yang kreatif, banyak ulama yang menggagas, mencetuskan ilmu pengetahuan. Itu masa tabi'in. Lahirlah ilmu nahwu, lahirlah ilmu balaghah, lahirlah ilmu kalam, lahirlah ilmu tafsir, lahirlah ilmu mustalahil hadis, lahir ilmu usul fikih. Itu dipegang, dipelopori oleh tabi'in. Maka saya contohkan satu orang yang berjasa besar dalam membangun, menyelamatkan pemikiran Islam yang wasaton, yang moderat, tidak ekstrim kanan dan tidak liberal. Orang yang berjasa besar membangun cara berpikir wasaton, wasatiyah fi syariah, dalam bidang syariah adalah Imam Syafi'i. Antara lain, nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i itu jumpa dengan Rasulullah di kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Imam Syafi'i bukan ahli bait, bukan sayyid, bukan habib, bukan turunan Rasulullah, tapi nanti jumpa dengan Rasulullah di kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza, Palestina, yang sekarang sedang dibom oleh Israel. Itu tempat lahirnya Imam Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina tahun 150, wafat di Fustat, Kairo, Mesir tahun 204 Hijriah. Beliau berjasa besar membangun pemikiran syariah yang moderat, yang tawassut. Bagaimana caranya? Quran dan hadis digabungkan dengan akal manusia, dengan akalnya ulama. Quran dan hadis saja tidak bisa untuk memahami agama Islam dengan sempurna. Maka akalnya ulama
harus diperankan di samping Quran dan hadis. Akalnya ulama, kalau ulamanya kumpul musyawarah, mufakat, mengeluarkan sebuah hasil kesepakatan, maka namanya ijma'. Apa namanya, Bu? Ijma'. Konsensus. Kalau akalnya ulama sporadis, tanpa musyawarah, tanpa pertemuan, tanpa diskusi, namanya qiyas. Apa, Bu? Analogi. Qiyas pun ada 9 macam. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, dan ikna'i. Mudah-mudahan kiai-kiai Malang paham ini. Enggak, saya yakin paham semua. Contoh. Quran berulang kali perintah sholat. Aqimus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat yang wajib sehari semalam. Enggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa namanya? Enggak ada di Quran. Jadi kalau ada orang pidato, ceramah, khutbah, mari kita kembali ke Quran. Semua ada di Quran. Goblok. Semua di Quran gimana? Nah, di hadis ada. Hadis wonten. Furidat alaikum khamsu maktubat, kata Rasulullah. Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat sehari semalam 5 kali. Hadis, bukan Quran. Namanya az-zuhr, wal asr, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Hadis, bukan Quran. Nah, hadis pun, Rasulullah pun tidak menjelaskan syarat-syarat sahnya sholat. Harus Islam, baligh, akil, suci dari hadas shogir, hadas kabir, suci dari najis. Nggak ada di hadis seurut itu. Rukunya sholat 14, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca fatihah. Nggak ada di hadis itu. Terus dari mana kita tahu syaratnya sholat ada 6, rukunya sholat 14? Dari mana itu? Dari ijma'ul ulama. Dari mana, Bu? Itu baru sholat, contohnya baru satu itu sholat. Kalau ada orang belum pernah sholat, ada orang belum bisa sholat, belajar sholat, hanya baca Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Sembelih aku nek iso. Nek ono wong belajar sholat dari Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Itu baru contoh sholat. Belum haji, belum masalah lain-lain. Tidak bisa kalau tanpa mengikuti ijma'ul. Hanya beda-beda dikit. Kalau Imam Hanafi takbir santai, Allahu Akbar. Kalau Imam Malik malah nggak sedakep, Allahu Akbar. Imam Malik. Imam Syafi'i tengah-tengah. Imam Hambali rada nyekek, Allahu Akbar. Kayak Wahabi dulu. Yang kalau sholat takbir ngene, terus kakinya harus ketemu satu sama lain, nggak boleh ada ruang antara kaki. Kenapa? Nanti iblis di situ tempatnya katanya. Kalau saya alhamdulillah iblis masuk, bisa ikut sholat. Jadi kaki harus ketemu, mentang antara satu dengan lain, kakinya harus rapat. Jangan sampai ada ruangan sedikit. Kenapa? Iblis nanti di situ. Saya alhamdulillah kalau iblis mau jamaah. Hadirin saya hormati, itu ijma'. Sekarang kias. Quran melarang kita berucap kasar, bentak-bentak ayah dan ibu. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Quran tidak melarang kamu jangan nempeleng ayah ibu. Nggak ada di Quran. Nggak ada. Wala tadribhuma. Nggak ada itu. Oh, kalau begitu jadi yang dilarang bentak-bentak orang tua, nempeleng boleh gitu. Itu harus pakai kias.
namanya kias aulawi. Kalau bentak-bentak saja tidak boleh, dosa besar, dilarang oleh Quran, fabil aula, lebih-lebih, apalagi nempeleng. Itu namanya kias aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati perbuatan zina. Yang dilarang apa? Apa yang dilarang ini? Mendekati. Dan zinanya boleh. Harus pakai kias aulawi. Kalau mendekati saja dilarang, lebih-lebih zinanya. Paham ya Bu ya? Paham Bu ya? Ini namanya kias aulawi. Satu lagi contohnya. Sabu-sabu, heroin, ekstasi, kokain, lim ban sepeda itu merek Fok apa merek Oppo lah. Apa ada hukumnya di Quran hadis? Gak ada. Ganja gak ada. Di Quran yang ada hukumnya khomer. Maka kita pakai kias, namanya kias burhani, kias fakta. Hada muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fahada. Ini barang sabu-sabu, ganja, ekstasi, memabokkan. Setiap yang memabokkan masuk dalam golongan khomer. Setiap khomer merek apa saja haram, maka ini barang haram. Itu namanya kias burhani. Coba kalau nggak ada kias, kita nggak bisa berbuat apa-apa dalam memahami syariat Islam ini. Oleh karena itu, kita harus yakin ahli sunnah wal jamaah adalah ashabul haq, ahlul haq. Dalam memahami dan mengamalkan agama, ahli sunnah adalah yang paling benar. Nahdlatul Ulama yang paling. Kalau yang sama dengan NU banyak. Yang sama Syarikat Islam, Ibadai Podo, PUI, Matlai Anwar, Al-Wasliyah, Al-Ittihad, Al-Zikro, sama itu ibadahnya dengan NU. Jadi yang sama dengan NU banyak, tapi yang lebih baik dari NU tidak ada. Yang sama banyak, tapi yang lebih baik boten wonten. Gak ada yang lebih baik. Pokoknya NU yang paling benar, yang paling baik. Ada yang ceramah begini, di Malang juga saya yakin ada. Kita tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran hadis. Wonten-wonten yang ceramah begitu. Katanya, kita langsung aja Quran hadis, tidak usah ikut Syafi'i. Nyebutnya Syafi'i mawon, betul wonten imamnya, betul syekh, betul wonten. Karena Syafi'i itu sama dengan kita, manusia biasa. Sini saya tanyain, sini. Hadis yang ente unggulkan, yang ente banggakan, hadisnya siapa? Imam Bukhari paling sahih. Dah, kita cukup. Quran dan hadisnya Bukhari. Dah, cukup. Saya setuju. Hadis yang paling sahih, yang paling unggul, hadisnya Imam Bukhari. Saya setuju. Imam Bukhari hadisnya yang paling sahih. Tapi ente tahu tidak, Tad? Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Imam Bukhari yang hadisnya sahih semua itu Syafi'iyul madhab. Ente yang baru SAG, Stain, nggak mau bermadhab. Imam Bukhari ini tuh loh bermadhab Syafi'i. Ya udah, kalau gitu hadisnya Imam Turmudi. Tuh Imam Turmudi itu Tad, muridnya Imam Ishaq bin Rohaweh. Ishaq bin Rohaweh muridnya Imam Syafi'i.
Ya udah, hadisnya Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Goblok. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik bin Anas, wafat tahun 179 Hijriah. Imam Malik bin Anas muridnya Imam Rabi'atul Rai. Rabi'atul Rai muridnya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid ya muridnya Rasulullah. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berjasa di bidang syariah. Yang berjasa di bidang akidah. Ada ulama besar berjasa besar di bidang akidah, yaitu Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, wafat tahun 324. Beliau cara berfikirnya mensinergikan, menggabungkan antara Quran, hadis dan akal. Akal gak ketinggalan. Dengan demikian berfikirnya moderat, berfikirnya wasaton, wasatiyah, melahirkan sebuah ilmu yang sangat penting bagi kita. Apa itu? Ilmul kalam. Ilmu yang membahas sifat-sifatnya Allah. Sifatnya Allah yang wajib 20 dibagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, wujud, qidam, baqa. Itu gagasan, kreativitasnya, ijtihadnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sifat wujud kita bisa mantap. Oh, Allah itu punya sifat wujud. Di Quran tidak ada itu penjelasannya. Betul wonten ayat Quran mengatakan sifatnya Allah nomor 1 wujud. Nggak ada itu di Quran. Sifatnya Allah nomor kali qidam. Nggak ada itu di Quran. Itu kreativitas jasanya Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Sehingga kita mantap kenal dengan Allah. Allah punya sifat 20. Kita seakan-akan dekat karena kita mengerti, kenal dengan sifat-sifatnya Allah. Itu namanya ilmul kalam. Imam Asy'ari menulis kitab yang penting namanya Maqalatul Islamiyyin Al-Ibanah Ar-Risalah ila Ahli Thagr Al-Luma'. Imam Asy'ari punya murid Imam Abdullah Al-Bahili. Abdullah Al-Bahili punya murid Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-I'jaz, Al-Bayan. Imam Baqillani punya murid Imamul Haramain Al-Juwaini. Kitabnya Latiful Isyarat, Ghiyathul Umam, Al-Kafiyah, apalagi Al-Arba'in. Imam Haramain punya murid Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kitabnya dalam bidang fikih Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Dalam usul fikih Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Mi'yarul Ilm, Al-Qisasul Mustaqim. Dalam bidang akhlak Mizanul Amal, Sirru Rabbil Alamin, Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Jawahirul Quran. Dalam bidang filsafat Maqasidul Falasifah, Tahafutil Falasifah. Dalam bidang tasawuf Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Al-Maddun li Ghairi Ahli, Mishkatul Anwar, Ma'arijul Quds, Al-Qasidatut Ta'iyah, Sirru Rabbil Alamin, Al-Hikmah fi Makhluqatillah. Itu dalam bidang tasawuf. Jenengan paling taunya bidayah paling. Lumayan daripada nggak tahu. Itu Imam Ghazali. Imam Ghazali punya murid Imam Abdul Karim Asy-Syahrastani. Kitabnya Al-Milal wan Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Syahrastani punya murid Imam Muhammad bin Umar Fakhrur Razi. Kitabnya Mafatihul Ghaib Tafsir 16 jilid. Al-Matalibul Aliyah 5 jilid. Al-Mahsul fi Ilmil Usul 5 jilid. Al-Mabahithul Masyriqiyah 3 jilid. Imam Razi punya murid
Aduddin Al-Iji, kitabnya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam, 7 jilid. Al-Iji punya murid Abdullah As-Sanusi, kitabnya Al-Aqidatul Kubra. Imam Sanusi punya murid Syekh Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya Nazam Jauhar Tauhid. Al-Baijuri punya murid Syekh Ahmad Ad-Dasuki, kitabnya Ummul Barohin. Ad-Dasuki punya murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Ad-Durarus Saniyah, Al-Kawakibud Durriyah, Al-Mutammimah. Zaini Dahlan punya murid Syekh Ahmad Khotib Sambas dari Kalimantan Barat, kitabnya Fathul Arifin. Khotib Sambas punya murid Nawawi Banten, Arsyad Banjarmasin, Abdus Somad Palembang. Nawawi Banten kitabnya Syarah Safinah, Syarah Sulam, Tafsir Munir. Nawawi Banten punya murid Kiai Mahfud Termas, kitabnya Manhaj Dawin Nazar, Bughyatul Mustarsyidin. Mahfud Termas punya murid Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pulang dari Mekah kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama. Wafat diganti oleh putranya yang cerdas, namanya Kiai Wahid Hashim, pahlawan nasional, termasuk anggota 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Agus Salim, Kahar Muzakir, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abi Kusno, Laimena Maramis. Muhammad Yamin sudah tadi sebut, Muhammad Yamin. Jadi Kiai Wahid Hashim itu ikut menjadi panitia proklamasi 17 Agustus 45. Artinya NU punya andil, NU jadi panitia, NU punya saham. NU adalah the owner, pemilik republik ini, bukan penonton, bukan di pinggir, di tengah, berperan ikut memerdekakan Indonesia ini. Wahid Hashim wafat punya putra di atas cerdas. Kalau Wahid Hashim cerdas, putranya sandure cerdas. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang sampai sekarang mungkar nakir belum bisa nanyai Gus Dur. Karena di dalam hadis sahih, orang mati dimasukkan ke liang kubur, pengiringnya pulang, sunyi, sepi, mungkar nakir datang, tanya marrabbuka waman nabiyuka dan seterusnya. Gus Dur nggak pernah sepi kuburannya. Sampai sekarang mungkar nakir masih ngantri, nunggu kapan sepi iki aku tak. Sampai sekarang belum bisa itu. Apalagi Abu Nawas. Wah, kalau Abu Nawas malah mungkar nakir diakalin malah. Ketika akan mati, pesan pada anaknya, kalau saya mati jangan dibungkus dengan kain kafan yang baru, ojo sing nyar. Cari kain kafan yang sudah bolong-bolong, sobek-sobek, bau. Kenapa Pak? Udah ikut saja, gak usah tanya kenapa. Begitu mati anaknya cari kain kafan yang seperti bapaknya minta itu, dimasukkan ke kuburan. Mungkar nakir masuk mau tanya, kaget mungkar nakir, loh salah masuk saja ini mayat sudah lama ini, balik mana? Insya Allah kita semua akan ziarah ke makamnya Mbah Hashim, Mbah Wahid Hashim, dan wali ke-10 Gus Dur. Insya Allah nanti tanggal 1 sampai tanggal 5 di Jombang. Hadir Bu nggih? Di muktamar hadir nggih? On. Gus Dur jadi ketua NU 15 tahun. Kemudian jadi presiden. Gus Dur diganti oleh Al-Mukarram Kiai Haji Hashim Muzadi. Kiai Hashim mimpin NU, mimpin Ahli Sunnah 10 tahun. Kemudian diganti oleh, jadi itu sanad dari Imam Asy'ari sampai ke periode sekarang ini. Imam Asy'ari ke atas, Imam Asy'ari gurunya namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Huzail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam gurunya Amr bin Ubaid, pencetus ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah.
Wasil bin Atha gurunya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali. Setelah Siti Fatimah wafat, Sayyidina Ali nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya anak namanya Muhammad, cerdas tapi tidak berpolitik. Maaf, kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berpolitik. Kalau yang Muhammad tidak, ngaji saja di Masjid Madinah. Muridnya antara lain muridnya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali, muridnya antara lain Ma'bad al-Juhani, pendiri madhab Al-Qadariyah. Jahm bin Sofwan, pendiri madhab Jahamiyah. Wasil bin Atha, pendiri madhab Mu'tazilah. Semua muridnya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali. Imam Muhammad gurunya siapa? Ya Sayyidina Ali, bapaknya. Sayyidina Ali gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dari mana? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ikut Nahdlatul Ulama dari Said Akil sampai Gusti Allah. Silahkan tanya pada ormas selain NU, punya silsilah seperti itu enggak? Coba tanya, silakan. Silakan tanya pada ormas selain NU. Dua silsilah tokonang Rasulullah mboten? Tanglet mana? Silakan tanya. Alhamdulillah kita Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai sanad silsilah orsinil. Orsinil mboten? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kalau di kuburan ditanya mungkar nakir man rabbuka waman nabiyuka, enggak usah dijawab panjang-panjang. Rombongan Kiai Hasyim Asy'ari malaikat, oh ya tahu. Malaikatnya gitu nanti, oh ya udah ngerti udah. Hadirin saya hormati, itulah ahli sunnah wal jamaah. Maka NU akan mampu mempertahankan jati diri. NU akan mampu mempertahankan karakter. Walaupun kita di hadapan kita tantangan yang sangat besar, globalisasi, liberalisasi informasi, sampai sekarang Bu di Jakarta, tapi kalau di Malang nggak ada informasi prostitusi. Paham betul? Ibu nggak paham ibu ini? Betul paham gitu? Ibu nggak paham ini. Kita kalau ingin pelacur Bu, lewat internet, nanti akan pilih yang paling cantik-cantik. Ada yang sampai tarifnya 200 juta. Saya pikir iki bedanya barangnya koyo apa bedanya yo? Kok sabar gane cek larange 200 juta. Bedanya rasanya apa beda ya? Sampai 200 juta. Ini akibat kemajuan teknologi informasi. Begitu pula website Wahabi ada 22 online. Marhamah, Al-Jihad, Al-Wisol, Al-Insan, Al-Ummah, Ihya'it Turath. Itu adalah website online Wahabi yang diusulkan oleh BNPT kepada Menteri Kominfo agar ditutup. Itu 22 semua. Salah satunya dari kota Tasikmalaya, yang lain dari Jakarta, ada dari Jogja. Al-Wisol, Al-Ummah, Al-Insan, Al-Jihad, Al-Marhamah. Itu adalah online yang memprovokasi kita semua bangsa Indonesia agar ikut Wahabi, meninggalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Saya usulkan kepada pemerintah, segera saja itu harus segera dilarang, ditutup. Saya mendukung BNPT itu. Apalagi HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka menganggap bahwa sistem negara secara Indonesia negara kebangsaan togut. Sebab negara itu harus dipimpin oleh khalifah. Kalau sekarang bukan khalifah, namanya negara ini togut namanya. Ngomong negara togut tapi duitnya gelem. Duitnya ini tanda tangan siapa itu? Uang tanda tangan siapa? Pemerintah. STNK, BPKB, surat-surat negara, sertifikat rumah, sertifikat tanah, yang tanda tangan siapa itu? Negara, pemerintah.
Lah kok gelem? Katanya tauhid. Jadi akadnya apa? Surat nikah yang tanda tangan KUA. KUA-nya pemerintah tauhid. Lah kok gelem? Ini mereka blunder. Mereka judeg. Berpikirnya sudah sulit. Menganggap pemerintah ini tauhid, tapi uangnya dianggap sah, suratnya dianggap sah, sertifikatnya sah. Mereka luar biasa. Saya minta kepada pemerintah, berkali-kali saya minta kepada presiden yang lalu, sekarang pun akan kita sampaikan lagi, organisasi-organisasi yang akan menggerogoti nasionalisme kita, negara kesatuan kita harus segera dilarang. Sebab ini walaupun tidak mengajarkan teroris, tapi nanti satu digit lagi, satu poin lagi sudah teroris. Contoh di Cirebon, tapi Cirebon Selatan, kalau saya Cirebon Utara, di Cirebon Selatan. Di Cirebon, di ngebom masjid kantor polisi kota Cirebon. Sedang sholat Jumat, Allahu Akbar, bom meledak. Sampai Kapolresnya luka-luka dan masuk rumah sakit. Itu alumni pesantren Wahabi. Nomor 2, namanya Syarifuddin yang ngebom, termasuk yang ngebom Hotel Ritz-Carlton di Jakarta. Itu keluaran pesantren As-Sunnah. Satu lagi Ahmad Yusuf ngebom gereja Betel Solo. Itu pesantren As-Sunnah. Jadi pesantren Wahabi ini walaupun tidak mengajarkan teror, tapi muridnya satu langkah lagi sudah menjadi teroris. Alhamdulillah di Indonesia ini kita sudah punya teroris internasional. Alhamdulillah, buatan kelas lokal. Yang namanya Umar Patek itu dari Pemalang. Nama aslinya Hisham Bawazir. Nama aslinya itu internasional. Satu lagi dari Cianjur, namanya Hambali. Nama aslinya Encep Nuruz Zaman. Itu internasional. Dia punya paspor rangkap 5 apa rangkap 6 itu. Punya paspor Pakistan, punya paspor Afrika, punya paspor Indonesia, dan seterusnya. Ini teroris-teroris Indonesia yang kelasnya sudah internasional. Kalau yang lain-lain masih lokal lah. Kelas Malang masih lokal masih. Hadirin saya hormati, inilah tantangan dihadapi oleh kita semua. Di samping itu ada ekstrim kiri, liberal, sekuler. Di Malang barangkali belum kedengaran. Di Jakarta sudah ada kelompok yang sedang memperjuangkan legalitasnya kawin sejenis. Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, minta disahkan. Nanti punya surat kawin itu, punya surat nikah. Kawin sejenis di Jakarta. Mereka sudah punya pemahaman bahwa agama tidak usah disosialisasikan. Agama urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan. Jangan disebarkan, jangan didakwahkan. Ini liberal, sekuler, sosialis. Ini Jakarta sudah mulai tumbuh. Ada lagi mengatakan suara terbanyak adalah suara Tuhan. Suara terbanyak adalah suara Tuhan. Sekarang kalau lagi main sepak bola, kemudian ada sholat asar, wasitnya ngomong, pengumuman ini sudah adzan asar, istirahat dulu sholat apa terus? Kira-kira yang paling banyak jawabnya gimana? Terus, suara Tuhan. Jadi suara banyak adalah suara Tuhan. Ini yang sedang kita hadapi, cara berpikir seperti ini. Tapi selama ada Nahdlatul Ulama, selama kita masih solid, masih kompak, masih mempertahankan ahli sunnah wal jamaah, keluarga kita jaga seperti tadi anjurannya, nasihatnya, mau'idhah hasanahnya, wagub. Keluarga kita jaga, tetangga kita jaga, warga NU kita bimbing. Insya Allah Indonesia selamat. Insya Allah Indonesia akan utuh, akan selamat. Bukan hanya keselamatan geografis, bukan hanya keutuhan geografis,
Tapi Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, berdaulat di bidang hukum, berdaulat di bidang budaya. Kalau NU kuat, Indonesia kuat. Kalau NU utuh, Indonesia utuh. Maka orang yang tidak senang Indonesia, negara besar, negara luar, yang tidak senang melihat Indonesia aman, yang pertama kali diganggu keamanan, keutuhan NU dulu. Kalau NU-nya tidak utuh, kalau NU-nya bisa diadu domba, gampang menghancurkan keutuhan Indonesia. Ini sudah by design, sudah ada yang merencanakan seperti itu. Insya Allah Nahdlatul Ulama utuh ya. Insya Allah NU akan selalu berpegang teguh dengan keutuhan negara Republik Indonesia. Bahkan PBNU itu berarti sudah 4 pilar. PBNU jangan khawatir, selama ada PBNU 4 pilar aman. P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, U Undang-Undang Dasar 45. Jadi PBNU adalah 4 pilar. Dah, selama ada PBNU, Indonesia 4 pilar aman pasti. Kalau PBNU tidak ada, 4 pilar hilang. PBNU tidak ada. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu setiap minggu, hampir setiap hari, tamu-tamu di PBNU dari berbagai negara, dari Timur Tengah, negara-negara Arab, negara-negara Islam, ingin belajar berislam secara Nahdlatul Ulama. Ada 20 mahasiswa dari Afghanistan kuliah di Universitas Wahid Hashim Semarang. Kita biayain, kita kasih beasiswa 20. Ada lagi dari Patani, Thailand Selatan, 32 mahasiswa kuliah di Setainu, Jakarta. Kenapa? Mereka ingin meniru, ingin memahami cara dakwah Islam seperti Nahdlatul Ulama di Indonesia. Aman, tentram, tenang. Paham betul? Apa di Indonesia tidak ada konflik? Ada. Ada. Di Sampang, kecamatan apa Mas Saiful? Kecamatan apa Sampang? Syiah Sunni, Omben. Di Sampang, NU dan Syiah perang. Beberapa rumahnya orang Syiah dibakar. Tak korban jiwa berapa itu? Tapi hanya di kecamatan itu saja. Tidak menjalar kemana-mana, tidak. Dan bisa diatasi dalam waktu cepat. Sekali lagi di Puger, Jember, NU dan Syiah perang. Kali ini yang mati orang NU 1. Kira-kira lupa pakai akik anti bacok rupanya. Apa merembet ke kecamatan lain? Tidak. Apa bertahun-tahun? Tidak. Di Banten, masyarakat Islam dan Ahmadiyah bentrok sampai ada korban. Cukup di situ saja. Bisa kita lokalisir. Tapi kalau di negara Arab, kalau sudah konflik dari utara sampai selatan, dari barat sampai timur, seluruh negara Irak konflik, seluruh negara Suriah konflik, sekarang Yaman, belum seluruh, saya kira-kira hampir seluruh nanti. Di Yaman kalau Hadramaut, Tarim masih aman, tapi sudah mendekati. Konflik di Yaman, podo Islame, podo Yamane. Di Indonesia alhamdulillah ada konflik tidak membesar dan tidak kemana-mana. Kalau di Arab, kalau sudah konflik nasional, semua negaranya konflik, perang saudara. Padahal ulama di Suriah, di Irak, alim-alim. Saya contohkan satu ulama, satu saja. Ulama se-Indonesia kalah kabeh wis. Satu saja saya contohkan. Di Suriah, di Damaskus, masih hidup ulama yang alim sekali. Namanya Syekh Wahbah Zuhaili. Ngarang tafsir Al-Munir 17 jilid. Ngarang fikih Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu 8 jilid. Usul fikih 3 jilid. Tapi ulama segitu besarnya, ilmunya banyak, tidak mampu meredamkan konflik perang saudara di Suriah. Gak bisa meredam konflik. Di Indonesia
Walaupun Rais Surya MWC kadang nek dalil kuali nek donga kuali-wali kadang-kadang azillatan 'alal mu'minin a'izzatan 'alal kafirin. Kuali kiai. Kuali. Tapi ngono ya hadirinya amin. Orang mukmin mudah-mudahan hina, orang kafir mudah-mudahan mulia. Kuali kiai. Azillatan 'alal kafirin a'izzatan 'alal. Ada lagi yang kebalik. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina biharamikan halali. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami dengan rezeki yang haram-haram. Gitu artinya kan. Kualik kiai. Ngono ya sampean amin. Masya Allah. Segitu Rais Surya MWC, Rais Surya Ranting baca doanya kebalik. Baca Fatihahnya alhamdulillah ngalamin. Orang Kiai Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto, Cilacap, Majenang, Kebumen, Gombong. Kalau sampai sekarang apa? Blitar juga ya? Alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil. Sallallahu alaihi wasallam, ahli sunnah wal jamaah. Sapangat Rasulullah. Kiainya orang patek fasih, tapi peranannya masih besar. Kiai-kiai di desa-desa, di kampung-kampung masih menjadi panutan. Kalau ada orang konflik, kiainya ngendikan, sing akur, nurut mboten Bu? Sing akur, ojo pegatan. Misalkan ada suami istri harus pegatan, ojo pegatan. Sing akur, ojo tukaran. Kita masih nurut. Masyarakat kita masih nurut. Tapi di Timur Tengah, di Irak, di Libya, di Yaman, di Suriah, di Afghanistan, di Somali, ulamanya alim-alim, tapi tidak mampu mempersatukan umat. Alim-alim. Itu artinya apa? Artinya ulama di Timur Tengah liyatafaqahu fiddin, alim-alim, tapi waliyun diru qaumahum gagal. Di kita Indonesia di NU liyatafaqahu fiddin lumayan, tapi waliyun diru qaumahum maksimal. Oleh karena itu peranan Nahdlatul Ulama sangat penting di tengah-tengah masyarakat yang global, masyarakat yang sedang diserang oleh liberalisasi. Liberalisasi investasi. Semua investor asing monggo silahkan dengan bebas menanam modal di Indonesia ini. Kalau hanya modalnya saja alhamdulillah. Tapi yang nakal, rombongan dari orang asing ini nanti membawa agama lain, membawa pola pikir yang beda, membawa akhlak yang rusak. Ini dibawa oleh investor-investor asing. Maka kebejatan moral, kebejatan akhlak terjadi di perusahaan-perusahaan besar, di pertambangan-pertambangan di Kalimantan, di Sumatera. Di situ ada pertambangan besar, di situ banyak kebejatan moral. Kenapa? Karena investor asing bukan hanya bawa uang, bukan hanya bawa modal, tapi membawa budaya yang akibatnya jelek untuk masyarakat sekitarnya. Ada lagi liberalisasi ideologi yang tadi saya singgung. Mereka ingin ideologi kita luntur, akidah kita luntur, akhlak kita ambrol. Alhamdulillah sampai sekarang NU masih kuat. NU masih. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kita harus khawatir jangan sampai kita melahirkan anak cucu keturunan zurriyah yang di'afan, yang lemah. Kita harus melahirkan anak cucu
generasi yang akan datang dzurriyyatan aqwiya, yang kuat. Paham betul Bu? Paham betul Bu? Paham betul Bu? Kata Gusti Allah, firman Allah dalam Al-Quran, ojo ngantek kita ini melahirkan anak cucu lemah. Jangan sampai anak cucu kita harus kuat, aqwiya, kuat agamanya, kuat ilmunya, kuat akhlaknya, kuat ekonominya. Kuat apa Bu? Apanya Bu? Ekonominya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qutbun minal aqtabil arba'ah, wali kutub. Syekh Abdul Qadir ibn Saleh ibn Dus Al-Jilani, wali besar, waliullah, beli tanah di Mesir. Ya, beliau orang Irak, orang Baghdad. Beli tanah di Mesir, entah berapa hektar itu, diwakafkan untuk fuqara wal masakin di daerah kuburannya, makomnya, masjidnya Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada tulisannya, Auqaf Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu Bu, waliullah, ahli ibadah, sugih, loman. Panjenengan potongane wali dudu, sugih ora, medit pisan, Masya Allah, sempurna banget ini. Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah, kaya, loman. Syekh Abdul Hasan Ali Asyadzili, Abdul Hasan Asyadzili yang punya Hizb Nasr, tiap hari pakaiannya ganti, rumahnya villa bagus, kendaraannya dokar ditarik oleh 2 kuda yang besar. Ya kalau sekarang Mercedes, BMW, sampai paling carry Avanza. Abdul Hasan Asyadzili kendaraannya kalau zaman sekarang Mercedes, BMW. Ya dulu kuda besar yang narik kereta, ditarik oleh kuda besar, 2 kuda. Itu Imam Abdul Hasan Asyadzili. Minyak wanginya harum. Para kesampaian misik 5.000 10 gram masih susuk. Syekh Abdul Qadir Jilani orang kaya, Syekh Abdul Hasan Asyadzili orang kaya. Muridnya 600, semua dibiayain oleh Abdul Hasan Asyadzili. Muridnya diberi kehidupan, diwai umah, diwai rezeki, diwai usaha. Jadi ya wali, ya kaya, loman. Kita ini potongannya wali bukan, melarat, medit. Masya Allah. Mari ke depan, NU harus aqwiya, quwwa fid din, quwwa fil ilm, quwwa fil mal, quwwa fil thaqafah, quwwa fil hadarah, quwwa fil akhlaq. Satu lagi penting, quwwa fil syahwat. Penting buatan. Syahwatnya kuat juga penting itu. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama ke depan, mari kita jaga, kita perkuat. Mari kita pertahankan nilai-nilai karakter ahli sunnah wal jamaah. Tadi Pak Wagub sudah nyinggung masalah tanah air. Man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak akan punya sejarah. Sejarah itu ditulis karena kita punya tanah air. Kenapa Quran masih menyebut-nyebut sejarahnya Fir'aun? Walaupun sebutannya jelek ya. Karena Fir'aun punya tanah air. Mengapa kita masih ingat kerajaan Singosari, Blambangan, Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran? Karena mereka dulu punya tanah air, maka punya sejarah. Mengapa Yahudi mati-matian ingin kembali ke Palestina? Karena ingin punya tanah air, jangan jadi gelandangan terus. Mengapa Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah? Karena ingin punya tanah air. Dari Madinah, dari tanah air yang dibangun oleh Rasulullah, Islam didakwahkan
ke seluruh dunia dari tanah air yang beliau kuasai. Oleh karena itu, tanah air NKRI, Negara Republik Indonesia, sebuah amanah, titipan yang mahal, yang mulia, yang harus kita pertahankan dan harus kita jaga. Maka Nahdlatul Ulama mengemban dua amanah, amanah diniyah dan amanah watoniyah. Kiai Hasyim Asy'ari selalu mengatakan, Islam jangan dibenturkan dengan nasionalisme. Justru Islam diperkuat dengan nasionalisme, nasionalisme diberi ruh, diberi spirit dengan ruhul Islam. Itu yang kuat seperti itu. Kiai Hasyim Asy'ari selalu mencoba dengan pikiran yang cerdas memberi terobosan. Ketika itu para kiai masih ingin negara Islam, negara Islam, negara Islam. Kiai Hasyim Asy'ari dan para kiai-kiai sepuh di Muktamar Banjarmasin tahun 36 memutuskan Nahdlatul Ulama bercita-cita berdirinya negara Darussalam, negara yang damai, bukan Darul Islam. Jadi Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu Buddha, bukan negara Konghucu, bukan negara Kapitayan, Kaharingan, Darmo Gandul, Gotoloco, Sabto Darmo, Sambelun, Subud, apalagi Sumarah, Sunda Wiwitan, bukan negara agama, negara Indonesia yang di dalamnya sekian agama, hidup dengan damai. Darussalam, negara yang damai. Bukan negara suku Jawa, bukan negara Sunda, bukan negara Madura, Batak, Dayak, Ambon, Melayu, Bugis, Banjar, Papua, bukan. Negara Indonesia yang di dalamnya 1000 suku, yang besar suku ada 30. Darussalam, negara yang damai. Itu keputusan Muktamar NU tahun 36 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Paham betul? Paham betul? Oleh karena itu NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan kita menghormati Bhinneka Tunggal Ika, harga mati bagi Nahdlatul Ulama. Siapa yang ingin mengganggu NKRI, NU harus di depan mempertahankan NKRI. Siapapun yang akan mengganggu Pancasila. Kalau ada orang NU, kalau ada warga NU mencoba ingin berpikir nyimpang dari NKRI, menyimpang dari nasionalisme kebangsaan, ingin mengganti Pancasila, silahkan keluar dari NU sekarang juga. NU tidak butuh orang berpikir seperti itu. Paham betul? Paham betul? Alhamdulillah kita masih punya prinsip, kita masih punya pegangan, kita masih punya mabadi yang selalu kita pertahankan, li ajli i'la'i kalimatil ulya wa li ajli i'la'is salam, izharis salam fi rubu' Jumhuriyati Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang penting Muktamar ke-33 di Jombang harus sukses. Soal siapa nanti yang kepilih jadi ketua umum, pasti orang NU. Masa Muhammadiyah? Pasti Muktamar NU akan milih orang NU. Masa orang HTI? Pasti. Siapa saja orangnya yang menang nanti akan jadi ketua umum, tidak masalah. Yang penting orang NU. Siapapun yang dipercaya 5 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Muktamar ke-33 dalam rangka menyongsong NU 1 abad, tinggal 8 tahun lagi NU usianya 100 tahun Komariah. Komariah, kalau Syamsiah 10 tahun lagi. Kalau kalender Syamsiah, kalau Komariah 8 tahun lagi usia kita sudah 100 tahun. Mudah-mudahan Allah yahfaduna wa yahfadkum jami'an wa ya'khudhu bi aidina
lima fihi salahul ummah wa ahli sunnah wal muslimina jami'an wa yarzuqna husnal khatimah wa yarzuqna wa yahdina ila kalimatil haq ila hidayatil haq ila siratil haq waj'alna min ahlil haq min ashabil haq fid dunya wal akhirah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih